Halo, saya Randy Chandra Dinata, dan momen encounter saya bersama Tuhan saya alami di tahun 2008 ketika saya mengikuti sebuah kegiatan pemuritan yang dinamakan The Bible Study, disingkat The Best. The Best artinya yang terbaik, terinspirasi dari kisah Maria dan Marta, di mana Maria mengambil bagian yang terbaik ketika dia duduk diam di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus berbicara. Sampai sekarang saya banyak berterima kasih kepada Pastor Christopher Tapiheru yang saat itu mengajar dan memuridkan kita semua, anak-anak youth. Dan satu lagi, saya juga mau berterima kasih kepada istrinya yang adalah kakak perempuan saya, Cilove. Terima kasih ya Ci ya, sudah memaksa saya untuk ikut ke dalam kegerakan Bible Study itu. Sekalipun di hari Kamis itu jadwalnya saya bermain bola. Saya seorang yang sangat suka bermain bola, jadi itu adalah pilihan yang cukup sulit. Tapi karena Cilove terus memaksa dan mendesak saya dengan sabar dan tanpa menyerah, akhirnya saya ikut Bible Study. Dan sepanjang perjalanan saya belajar di Bible Study, ada satu hal yang pertama-tama mengubahkan pola pikir saya. Dulu saya berpikir bahwa saya disayang, dikasihi, dan diberkati oleh Tuhan karena saya orang yang cukup baik. Saya terlahir dari keluarga Kristen, saya boleh dibilang anak muda yang tidak bandel-bandel amat kalau dibandingin sama teman-teman yang lain. Ya, kenakalan remaja pada umumnya lah. Jadi, ya kayaknya Tuhan masih sayang sama saya gitu. Terus masuk lebih dalam pelayanan anak muda juga. Jadi tidak heran kalau Tuhan memberkati kehidupan saya. Namun di dalam perjalanannya firman Tuhan itu mengubah cara pikir saya bahwa ternyata semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang terkecuali, termasuk juga dengan saya. Saya tidak bisa menyombongkan diri, menganggap diri lebih baik dari orang lain hanya karena area dosanya yang berbeda. Atau karena saya jago menutupinya dengan kegiatan agamawi ataupun pelayanan. Dan di situ saya mulai sadar bahwa firman Tuhan katakan bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang sakit. Waktu saya sadar saya orang berdosa, saya datang sama Yesus sebagai pribadi yang sanggup untuk memulihkan saya. Dan singkat cerita, 6 bulan saya ikut Bible Study. Ada satu momen saya sedang berdoa dan baca Alkitab di kamar pribadi saya. Dan tiba-tiba hati saya itu rasanya berat banget, kayak ada yang neken. Saya nangis sejadi-jadinya, mau duduk gak bisa, berlutut gak bisa, cuma bisa tiarap, telungkup di hadapan Tuhan. Dan di momen itu saya menyadari bahwa saya orang yang sangat amat berdosa. Tapi di saat yang sama Tuhan memeluk saya. Tuhan mengasihi saya, dan saya teringat firman Tuhan yang berkata bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan jalan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan sekalipun saya berdosa, saya dikasihi dan diterima oleh Tuhan. Dan disitulah satu momen yang begitu indah. The beauty of the gospel, the grace and the love of God itu penuh di hati saya. Dan disitulah saya juga percaya apa yang dikatakan dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26 dan 27 bahwa Tuhan itu mengaruniakan hati dan roh yang baru kepada setiap kita, even rohnya sendiri dibiarkan tinggal di dalam batin kita. Sehingga apa yang dulu kuanggap sebagai hal yang gak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Kebenaran firman, kekudusan, hadirat Tuhan itu menjadi sesuatu yang saya kejar, saya idam-idamkan. Dan pada momen itu sosial media masih zamannya Facebook. Entah keberanian dari mana saya mulai bikin status isinya ayat firman Tuhan, renungan, ketemu dengan teman, saya mulai cerita tentang kebaikan Tuhan. Bahkan di UKM sepak bola di kampus saya dulu, saya mulai ajak teman-teman baca Alkitab, komsel, dan sebagainya. Saya nggak tahu keberanian dari mana, tapi yang jelas itu semua Roh Kudus. Karena bukan saya yang hebat, saya bukan pendeta saat itu, bukan sekolah teologi.
cuma mau taat sama Roh Kudus. Itu aja. Dan the rest is history. Bukan sejarah biasa, tapi his story, sejarahnya Tuhan. Dan sampai hari ini saya melayani dia. Dan saya percaya apa yang saya alami pun berlaku buat teman-teman. Jadi sekalipun mungkin engkau merasa bukan siapa-siapa, bukan pendeta, bukan lulusan teologi, sama seperti saya waktu itu, tapi waktu engkau mau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus dan kerinduanmu cuma satu, biar kasih Tuhan boleh dikenal sama orang, maka percayalah hidupmu pasti dipakai oleh Tuhan. Siapapun engkau, apapun latar belakangmu, tapi Tuhan akan pakai hidupmu. Dan kalau Tuhan udah pakai hidupmu, kamu gak akan nyangka Tuhan akan bawa kamu kemana dan karya apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam dan melalui hidupmu. So, semangat semuanya, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.